Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmawan Kusuma Jaya. Saya mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 051039213. Dalam kesempatan ini saya menjalani praktik unit 2 studi kelayakan agribisnis berdasarkan analisis finansial. Di sini saya sudah wawancara dengan unit 1 tadi dengan Bapak Andika tadi ya Pak ya. Ya, betul. Karena Bapak tidak ada waktu untuk lain kali ya Pak ya, kita lanjut praktek unit 2 ya Pak ya. Di sini Pak, untuk analisis finansialnya ya Pak ya. Ya. Untuk modal dan sumber pembiayaannya itu dari mana Pak? Modal dan sumber pembiayaannya ya dari saya sendiri. Dari Bapak ya. Karena saya yang pemiliknya, saya pemilik tunggal, jadi semuanya dari diri saya sendiri. Pribadi lah ya Pak ya. Iya, betul. Untuk selanjutnya berapa total modal awal yang dibutuhkan Pak? Modal awal dari penanaman, dari awal. Dari pembukaan lahan Pak, dari Ya. pembelian bibit gitu kan. Betul. Kalau itu karena saya luas ya, Ya. karena lebih kurang hampir kisaran saja ya, 50 sampai 100 lah. Itulah pokoknya dari awal pembukaan pembelian. Ini tidak termasuk pembelian lahan ya. Ya. Jadi lahan sudah dibeli, jadi kita pembukaan lahan yang notabene semak belukar, pembelian bibit unggul, pemupukan, segala macam lah. Pokoknya itu lebih kurang 50 sampai 100. Gitu ya. Ya. Untuk selanjutnya dari mana sumber modal yang diperoleh Pak? Dari tabungan pribadi lah. Pokoknya jadi tabungan saya dan tabungan istri saya itu dicampur, digabung, kemudian ditambah juga dengan ada bantuan dari koperasi-koperasi di daerah saya sehingga cukup dananya seperti itu. Peminjaman lah ya Pak ya. Ya, pinjaman. Untuk memasuki biaya produksi ya Pak ya. Ya, Apa saja biaya tetap dalam usaha ini Pak? biaya tetap pengeluaran setiap bulan itu yang pasti jelas itu pupuk, Ya. pupuk, kemudian biaya rawat seperti racun agar kebun kita ya betul, jadi untuk perawatan lah pokoknya itu sih yang paling, jadi biaya tetap tuh perawatan. Ya. Untuk selanjutnya apa saja biaya variabel di setiap bulannya? Bahan baku kelapanya Pak. Biaya Kisaran berapa Pak? 1 juta, 1 juta gitu. Jadi ini contoh saja ya, sebenarnya besar ya, cuman kita contohkan saja biaya variabelnya itu misalkan kita dapat misalkan 1 juta, terus kita bagilah orang 5 seperti itulah, itu hanya contoh saja ya. 5 atau 6 gitu ya. Ya betul, seperti itu biaya variabel. Untuk selanjutnya berapa biaya total produksi dalam per bulannya Pak? Biaya produksinya Pak dalam per bulan itu berapa Pak? Biaya produksinya dalam 1 bulan ya. Ya. Biaya yang saya dapat atau biaya yang saya keluarkan? Biaya yang keluar Pak. Biaya yang keluar itu Yang untuk produksi ya, itu lebih kurang itu lebih kurang hampir berapa ya, tidak salah itu 5 juta sampai 10 juta. 5 sampai 10 Iya. jutaan lah ya. Iya, Pak, iya. Untuk selanjutnya total pendapatan ya Pak ya. Berapa hasil produksi kopra di setiap bulannya? Berapa kilo itu Pak? Kalau kilo itu kalau dapat dalam 1 bulan itu lebih kurang 2 ton. 2 tonan ya. Iya, 2 ton. Untuk harga jual per kilonya itu berapa Pak? Kalau di sini 20.000. 20 ribuan ya. Kopra. 1 kilo kopra di sini. Nah, untuk selanjutnya berapa pendapatan bersih per bulannya Pak? Kalau pendapatan bersih pokok lebih kurang itu 15 sampai 20 juta. Oh, bersihnya ya. Iya. Beda dengan kotornya. Iya, kalau kotor kita biasanya dapat 40 juta. Ya benar, namun belum dipotong sama biaya
pegawai seperti itu, biaya dan lain-lain, biaya transport lah. Jadi bersihnya lebih kurang kisarannya 15 sampai 20 juta. Untuk analisis kelayakan finansial ya Pak ya. Berapa nilai benefit Ostarvio-nya sehingga dinyatakan layak Pak? Misalnya berapa juta gitu kan untuk dinyatakan layak dengan tidak layak. Rasio ya, lebih kurang 1 sampai 2 koma lah, seperti lah rasionya. 1,2 juta ya. Ya. Nah, ini Pak untuk selanjutnya. Nah, berapa lama pengembalian modalnya? Bukan modal dari awal ya, modal produksi ya. Itu kisaran berapa bulan? Lebih kurang 4 bulan ya. 4 bulan 3 ya? sampai 4 bulan. 3 Jadi sampai 4 iya bulanan dari ya? iya betul, modal produksi kita ya bisa kembali 3 sampai 4 bulan. Cepat juga ya Pak ya? Iya, lumayan sih. Di sini untuk analisis sensitivitas ya Pak ya. Bagaimana harga jual jika turun? Itu berapa persen kira-kira? Kalau harga jual turun itu Pendapatannya turun berapa persen? paling 10%-an lah. 10%-an ya? 10% paling turun. Nah, apalagi misalkan di hari-hari biasa seperti itu. Ya, lebih kurang lah 10% lah. Nah, gimana Pak jika untuk biayanya naik 10% Pak? Biaya pengeluaran ya naik 10% ya jelas berarti si kopranya juga ikut naik Ya. untuk menutupi biaya yang memang naik tadi. Biaya kopranya naik 10%. Iya, jadi kita naikin juga harga kopranya. Gitu ya Pak ya? Iya. Nah, untuk kesimpulan dari usaha sensitivitas dari usaha Bapak ini, apakah masih aman Pak? Sekarang aman apa ini normal? Aman sih, normal sih. Normal ya Pak ya? Masih normal lah ya? Normal Sini ya? Betul, biasa-biasa aja ya. Nah, untuk kesimpulan pada praktikum unit 2 ini, hasil finansial menunjukkan usaha olahan kelapa menjadi kopra layak dijalankan. Modal kembali dalam waktu kurang 1 tahun. Rasio keuntungan lebih besar dari biaya dan usaha cukup tahan dari lingkungan. Nah, terima kasih ya Pak ya. Ya. Sudah ngasih waktu untuk wawancara hari ini ya Pak ya. Oke. Lain kali untuk kita bisa bertemu lagi ya Pak Oke. ya. Terima kasih ya.